Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir dalam video kali ini. Nah, video kali ini saya akan membawakan materi mengenai metode pengambilan sampel. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang metode pengambilan sampel? Nah, apa itu metode pengambilan sampel? Metode pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam materi kita kali ini, ada pula buku pembahasan yang akan kita bahas bersama saat ini, yaitu alasan menggunakan sampel, penjelasan mengenai pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak bertingkat, dan pengambilan sampel cluster. Nah, teman-teman, perlu juga kita ketahui alasan mengapa perlu menggunakan sampel. Ketika meneliti ciri-ciri dari populasi, terdapat banyak alasan praktis mengapa kita lebih suka memilih porsi atau bagian dari populasi untuk diamati dan diukur. Berikut merupakan beberapa alasan melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, berhubungan dengan keseluruhan populasi akan memakan banyak waktu. Yang kedua, biaya mempelajari seluruh item di dalam populasi mungkin menjadi penghambat. Yang ketiga, ketidakmungkinan secara fisik untuk memeriksa seluruh item di dalam populasi. Yang keempat, beberapa tes yang bersifat merusak. Yang terakhir, hasil-hasil dari sampel mencukupi. Dalam membuat atau menentukan sampel penelitian, terdapat strategi yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel. Ada beberapa metode pengambilan sampel, yaitu sebagai berikut. Let's check it out. Sampel acak sederhana. Apa itu sampel acak sederhana? Sampel acak sederhana adalah suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Berikut adalah beberapa pengertian menurut ahli. Pengertian sampling acak sederhana menurut Kerlinger. Menurut Kerlinger, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Pengertian sampling acak sederhana menurut Margono. Margono menyatakan bahwa teknik sampling acak sederhana adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contoh sampel acak sederhana. Contohnya, jumlah siswa sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Teknik ini juga dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini baik dengan cara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Dalam teknik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada laki-laki dan perempuan, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan-perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana atau simple random sampling.
Syarat penggunaan dari teknik sampling acak sederhana yaitu teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Kekurangan dari teknik sampling acak sederhana ini antara lain butuh daftar anggota populasi, butuh waktu lama, dan juga mahal. Sedangkan kelebihan dari teknik sampling acak sederhana ini adalah mudah diterapkan. Ada juga loh prosedur sampel acak sederhana. Prosedur atau langkah-langkah dalam teknik sampling acak sederhana ini adalah yang pertama, tentukan populasi yang akan menjadi target riset pasarmu. Ini termasuk menentukan demografi seperti usia, latar belakang, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, hitung jumlah responden yang dibutuhkan. Interval kepercayaan yang paling umum dan level yang digunakan masing-masing adalah 0,05 dan juga 0,95. Kamu bisa menggunakan Simple Zest Calculator jika kesulitan menghitung jumlah responden yang dibutuhkan. Yang ketiga, lakukan pemilihan responden secara acak. Ini bisa dilakukan dengan menyebarkan undangan survei melalui email pelanggan yang menjadi target responden dan menunggu hingga responden yang diterima mencapai jumlah responden yang ditargetkan. Kumpulkan data yang didapatkan dari responden dan analisa. Jenis metode sampel acak sederhana. Jenis metode ini ada dua, yaitu metode Lotter dan metode bilangan acak. Metode Lotter atau undian. Dengan metode Lotter, setiap anggota populasi diberi nomor, kemudian setelah itu nomor dipilih secara acak. Pemilihan acak ini bisa menggunakan cara seperti undian atau arisan. Nomor yang terpilih secara acak tersebut mewakili anggota populasi yang terpilih. Metode bilangan acak. Dengan menggunakan metode bilangan acak ini, para peneliti dapat menggunakan alat bantu yaitu tabel bilangan acak. Dengan tabel bilangan acak itulah didapatkan sampel secara acak atau random. Pengambilan sampel acak sistematis. Prosedur pengambilan sampel acak sederhana terasa agak janggal pada situasi penelitian tertentu. Misalnya, divisi penjualan komputer graphic ink perlu memperkirakan rata-rata keuntungan setiap penjualan pada bulan lalu secara cepat. Ternyata terdapat 200 faktur penjualan yang tercatat dan tersimpan di lemari arsip dan diputuskan mengambil 100 faktur penjualan di antaranya untuk memperkirakan keuntungan dan rata-ratanya dalam dolar. Cara pengambilan sampel pada systematic random sampling untuk populasi terbatas. Yang pertama, menentukan ukuran sampel yang akan diambil dari keseluruhan anggota populasi. Yang kedua, membagi anggota populasi menjadi K kelompok dengan ketentuan harus lebih kecil atau sama dengan N besar per N kecil. Definisi. Metode pengambilan sampel acak sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Rumusnya yaitu K sama dengan N besar per N kecil. Keterangannya, K yaitu interval pengambilan sampel, N besar jumlah populasi, N kecil jumlah sampel. Ada juga syarat sampel acak sistematis. Yang pertama, populasi harus besar. Yang kedua, harus tersedia daftar kerangka sampel. Yang ketiga, populasi harus bersifat homogen. Keuntungannya yaitu lebih cepat, murah, dan mudah pelaksanaannya daripada cara-cara yang lain. Pengembalian sampel tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Sampel sistematis tersebar lebih merata. Ada pula kelemahannya. Yang pertama, penduga varian sulit diperoleh dari sampel sistematis tunggal. Yang kedua, penyusun yang tidak baik mungkin menghasilkan sampel yang sangat tidak efisien. Ada pula contohnya. Contohnya, dari 100 orang karyawan ingin diambil secara acak sistematis 10 orang karyawan sebagai sampel. Caranya bagaimana?
Yang pertama caranya menentukan banyaknya kelompok K sama dengan 100 per 10. Berarti ada 10 kelompok. Yang kedua, memberikan nomor urut secara acak pada 100 orang karyawan tersebut dari 1, 2, 3, sampai 100. Selanjutnya, membagi keseluruhan anggota populasi menjadi 10 kelompok. Maka akan diperoleh kelompok pertama, yaitu kelompok A, berisi karyawan dengan nomor urut 1 hingga 10. Dan kelompok kedua, yaitu kelompok B, dengan nomor urut 2 hingga 20, dan seterusnya sampai kelompok J. Yang keempat, mengambil 1 unit sampel secara acak pada kelompok A. Misalnya, terambil karyawan nomor 3, setelah itu diberlakukan pengambilan sampel pada kelompok yang berikutnya untuk menjadi sampel yang berada segaris dengan sampel nomor 2 tersebut. Hasilnya, anggota populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota populasi yang memiliki populasi sebagai berikut. Kelompok A, nomor terpilih 3, kelompok B, nomor terpilih 13, kelompok C, nomor terpilih 23, kelompok D, nomor terpilih 33, kelompok E, nomor terpilih 43, kelompok F, nomor terpilih 53, kelompok G, nomor terpilih 63, kelompok H, nomor terpilih 73, kelompok I, nomor terpilih 83, kelompok J, nomor terpilih 93. Pengambilan sampel acak bertingkat. Apa itu sampel acak bertingkat? Sampel acak bertingkat yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Syarat-syarat yang harus dipahami terlebih dahulu dalam menggunakan multi-stage sampling antara lain, yang pertama, populasinya cukup homogen, yang kedua, jumlah populasi sangat besar, yang ketiga, populasi menempati daerah yang sangat luas, dan yang keempat, tidak tersedianya kerangka sampel yang memuat unit-unit yang terkecil. Pengambilan sampel cluster. Dalam penerapannya, teknik cluster sampling bisa dilakukan dengan beberapa langkah tertentu. Langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sampel dengan detail target audience dan juga ukuran sampel yang digunakan. Yang kedua, menciptakan dan melakukan evaluasi pada sumber sampel berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama serta merata ke dalam kelompok yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, memilih cluster secara acak untuk penentuan sampel. Yang kelima, melakukan segmentasi geografis. Dan yang keenam, membentuk subtype untuk mengurutkan populasi. Nah teman-teman, sekian dari materi yang saya bawakan pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan sekiranya teman-teman bisa mempelajari apa yang dapat dipelajari dalam pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri and see you guys.